Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kode komponen. Jenis komponen akan dibedakan berdasarkan kode awal yang selalu disertakan berikut dengan kode penempatannya. Di sana pun Anda dapat mengetahui nilai komponen yang digunakan. Contoh seperti ini. C2005. Ini adalah nilai kode penempatan dari komponen ini. Sementara 10N ini adalah nilai dari komponen ini. Di setiap kode penempatan ini akan diawali dengan huruf. Misalkan di sini C, di sini L. C adalah kategori dari komponen kapasitor. Sementara L ini adalah kategori komponen kumparan atau lilitan. Sini R2000. R ini adalah kategori dari komponen resistor. Diawali dengan N. N ini adalah kategori dari komponen IC. 2200 ini adalah kode penempatan atau kode urutan dari penempatan komponen ini. Susunan rangkaian komponen tentunya tidak akan sama dengan gambar di skema diagram. Kenyataannya, peletakan komponen ini berdasarkan susunan rangkaian pada PPB-nya. Maka akan sulit di saat kita akan menentukan suatu komponen yang terdapat pada skema diagram tanpa bantuan komponen finder. Oke, apa itu komponen finder? Anda dapat melihatnya pada skema diagram di halaman terakhir. Seperti ini. Ini adalah halaman komponen finder. Digunakan untuk mencari komponen pada skema diagram. Pada halaman komponen finder ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tabel komponen, bagian ini. Sementara bagian ini adalah bagian layout komponen. Layout komponen pun akan terbagi dua, bottom dan top, atas dan belakang. Oke, sekarang kita akan mempelajari dari tabel findernya. Tabel finder ini terdiri dari beberapa kategori. Anda dapat lihatnya dari sini, B, C, F, G, J, N, dan sebagainya. Ini adalah pengelompokan dari komponennya. Misalkan R, ini adalah kelompok dari komponen resistor. L, kelompok penempatan komponen L atau kumparan. Sedangkan C ini adalah kapasitor. Baiklah, di dalam tabel komponen finder ini terdapat dua kolom. Yang ini dan yang ini. Kolom yang bagian kiri ini adalah kode penempatan dari skema diagram. Misalkan bila kita melihat dari skema diagram resistor ini R7522. Misalkan begini kasusnya. Anda ingin mengetahui R7522 ini posisi penempatan dari mesin handphonenya disimpan di mana? Caranya sebagai berikut dengan memanfaatkan komponen finder. R7522 dengan nilai kapasitas sebesar resistansinya yaitu 220 kilo ohm. Sekarang kita lihat pada komponen finder R7522. Kelompok pada R7522. Oke, R7522
ini disimpan pada sektor N8. Jadi tabel kedua ini kita dapat mengetahui dari penempatan dari PCB-nya di mana. Berarti komponen dengan penempatan dari skema diagram R7522 disimpan pada mesin ponsel pada sektor N8. Di manakah N8 ini? Anda tinggal melihatnya di sini. Dari komponen layout. N, kita cari di bawah ada 8. Ini 8 N R7522. Oke, berarti dari skema diagram tadi dari R7522 ini disimpan di mesin ponselnya itu di sini. R7522 di sini. Kita lihat pada mesinnya. Ini kotak sengnya. Di bagian pojok bagian kiri. Ya, yang ini. Berarti resistor ini adalah resistor R7522. Oke. Dengan adanya fasilitas komponen finder dan skema diagram, kita dapat mengetahui nilai resistansi dari setiap resistor yang tersimpan dalam mesin handphone ini. Anda dapat melihatnya di sini dari resistor ini. Di sini tidak terlihat, tidak ditampilkan berapa nilai resistansinya. Jadi cara untuk mengetahui nilai resistansinya, Anda tinggal melihat posisi ini di mana. Kita cari dari komponen finder R7522. Selanjutnya cari di skema diagram. Oke, untuk memudahkan saya berikan satu contoh lagi. Misalkan Anda membuka skema diagram, lalu Anda ingin memeriksa atau mengetahui kode penempatan dari C2202 ini. Pertama, Anda lihat pada komponen finder C2202. Kelompok C. Oke, ini berbeda. Ini berwarna hitam, sementara ini berwarna putih. Berwarna hitam ini berarti peletakannya akan disimpan di bagian top, yaitu di bagian atas. C2202 disimpan pada sektor C4. Di manakah sektor C4 ini? C4. Berarti disimpan di dalam sektor ini. Oke, yang ini C2202. Kita lihat di mesinnya di manakah C2202 ini berada. Supaya Anda tidak pusing, Anda dapat patokannya dilihat aja dari komponen paling terbesar ini. Yang ini C2202 1, 2, 3 yang ini. Berarti sekarang kita ketahui bahwa C2202 adalah yang ini. Sekarang saya memberikan contoh lagi kebalikan dari
pembahasan yang tadi, di mana tadi saya membahas dari mencari posisi di skema diagram, lalu kita mengetahui penempatannya di mana. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari dan menentukan dari mesin ponsel kepada skema diagram. Misalkan saja, sebagai contoh, yang ini, warna coklat. Kita udah yakin bahwa yang warna coklat itu adalah C, itu kapasitor. Kita lihat di skema diagram. Patokan terbesarnya dari ini, dari IC OMAP ketiga. Oke, berarti kapasitor ini kode penempatan pada skema diagramnya yaitu pada C4805. C4805 ini di manakah posisi dari skema diagram ini? Tentunya kita akan pusing untuk mencarinya, karena komponen finder ini hanya dapat digunakan untuk mencari dari skema diagram kepada mesin ponsel. Sementara bila kita ingin mencari dari mesin ponsel kepada skema diagramnya, kita tidak dapat menggunakan fasilitas komponen finder, dan ini tentunya akan memusingkan untuk kita mencarinya. Komponen ini di mana penempatannya? Yaitu ada pada C4805. Kita lihat C4805 ada di mana? Kita lihat di skema diagram, kita pusing harus cari satu persatu. Oke, tentunya ini adalah pemborosan waktu bila kita harus mencari satu persatu. Oke, dikarenakan di dalam CD tutorial ini dengan judul atau tema 3 jurus jitu dalam 10 menit mengatasi kerusakan ponsel, makanya di sini saya akan memberikan trik cara pencarian komponen secara cepat dan tepat. Cara pencarian seperti berikut. Anda ingin mencari komponen yang ini, di manakah di skema diagramnya? Pertama, Anda lihat dulu pada komponen finder, pada layout komponennya. Anda ketahui dulu kode penempatannya C4805. Setelah Anda ketahui kode penempatannya yaitu C805, Anda akan membuka skema diagram ini menggunakan Adobe Reader. Di dalam Adobe Reader ini akan ada fasilitas menu search. Di sini dengan icon seperti ini, Anda tinggal klik, lalu akan muncul seperti ini. Anda klik New Search. Tadi Anda ingin mencari C4805 yang ini. Caranya, Anda tinggal mengetik saja di sini C4805, lalu klik search. Adobe Reader ini akan secara otomatis mencari kata atau mencari yang tadi kita ketik. Kita tadi ketik C4805. Adobe Reader ini akan mencari di semua halaman yang ada di dalam skema diagram ini. Dan ternyata dari Adobe Reader ini menemukan 2 halaman yang mempunyai tulisan C4805, yaitu ditemukannya di sini di dalam komponen finder. Sementara yang atas, ini adalah penempatan dari skema diagramnya. Tentunya dengan cara tadi ini akan sangat mudah di saat kita mencari di manakah komponen mengetahui penempatan komponen ini pada skema diagram C4805. Mudah bukan? Oke, silakan Anda berlatih sampai Anda betul-betul memahami skema diagram ini.